pun King Cobra berarti. Oh iya, dia nantang dia. Malah nyembur. Iya, dia cerot dia mainnya. Cerot, mau cerot Nah, inside apa cerot outside? Yang terlihat adalah ada nggak perdarahan. Kalau ada perdarahan, hentikan perdarahannya Dengan apa? pembalut wanita. Boleh lah kalau nggak ada. Oh, bukan. Kalau nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada. Dok, tadi dok, kalau Dia muncrat, Di wajah? menyemprotkan ya, menyemburkan ke wajah. Nah, ada Dia juga segala nggak yang- boleh. Itu kan Ini ular ya. Ular beneran ya. Iya, ada masalahnya dok. punya ular juga dong. Nah, itu ularnya Pak. Kasih tidur aja dulu. Hiburan selalu buat kita senang terus. Oke, selamat malam pemirsa di rumah, dimanapun kalian berada, mau di rumah kayak di kantor kayak di jalan kayak, nggak peduli saya. Yang penting saya mau opening untuk podcast saya kali ini, The Bogo, dengan saya Bo dan orang ini. saya Go. Yeah. Segmen kali ini kita masuk di Kaliber 6 mm, podcast yang membahas tentang airsoft di seluruh Indonesia. Di Indonesia. Kita kedatangan narasumber. Kita membahas tentang medis di dalam episode ini airsoft. Iya, di episode ini kita bahas medis dalam medis. airsoft. Dan kita datangkan langsung seorang dokter, yaitu Dr. Imade Wijaya, spesialis radiologi. Buset, pakai ngafal-ngafalin. Iya dong. Itu susah nyarinya. Begitu ya. Spesialis radiologi itu susah nyarinya. 4 tahun. Di sekolah. Masa? Nyari dokter 4 tahun, dia nyari spesialis 4 tahun. 8 tahun berarti? 8 tahun. Wah, berarti lebih pintar dari kita dong. Jauh. Jauh ya. Lu kan gue. Tapi yang pikir dia pintar, ya dia. Oke, dok, sekilas ya dok. Yep. Pengen nanya-nanya nih dok, gitu kan. Kok radiologi sih dok? Kan Radiologi. banyak tuh ada yang lain tuh. Kenapa radiologi? Radiologi itu yang saya suka. Karena apa? Orang akan saya lebih tahu sesuatu itu penyakit itu sebelum orang lain. Mungkin dokternya ngirim suspek atau apa, tapi dengan radiologi kita dengan mata kita fokus ya dengan imaging yang hasil pencitraan dari X-ray maupun CT scan, kita lihat kelainan yang ada. Dan tentunya itu tidak lepas dari klinis yang dikirim oleh dokter yang lainnya. Nah, fokus. Ya. Betul kan? Fokus. Because karena ada yang menyarankan you cannot hide anything from radiologi. Kamu tidak bisa menyembunyikan apa dari radiologi. Masuk bandara, dia kena X-ray. Ada yang sembunyi? Ketahuan. Itu dah. Jadi radiologi ini masih berkaitan dengan penyiaran ya? Udah. Oke dah. Radio. Nah, terus dok, Gimana dulu? kok suka airsoft sih dok? Wow, airsoft itu bagi saya sebenarnya awal dulu saya nggak pengen jadi dokter loh Pak. Hah? Ya, Pengen Mr. jadi penyiar? Go, bukan. Tentara. Iya betul. Langsung ketahuan tujuannya main airsoft. Tapi ya orang tua tidak merestui. Oke, saya harus taat orang tua. Hari saya nyemplung ke dokter, dapat. Tapi begitu nyemplung, basah, lanjut. Oh gitu. Waktu jadi dokter, ada hobi yang bagus nih, salurkan di sana. Begitu, Pak. Nah kan dokter nih dok, jadi pengen nanya juga nih kalau di airsoft tuh dok, apa sih yang kita butuhkan nih perlindungan untuk mencegah cedera, mencegah ya cedera deh, Cedera secara umum ya. secara umum. Oke. Jadi dalam airsoft tuh safety is the first one. Jadi nggak bisa ditawar-tawar ya. Apalagi ini kita sekarang hit people ya, hit orang ya. Makanya safety is the first. Yaitu melihat pertama Google itu must. Jaring atau masker jaring itu nomor 1 juga ya. Dan juga topi perlindungan ya. Karena kan daerah wajah kepala ini dangerous area, bukan yang lain juga tidak dangerous ya. Tapi ini yang penting. Kalau kita tidak pakai Google, kena hit, nggak bisa melihat dunia yang indah ini, nggak bisa main airsoft lagi. Mau Apalagi begini. model-model orang kayak kita gitu ya, pakai Google, pakai ini tapi nggak pakai topi, ini kena deh pak, Area sensitif. Sensitif ini. Jadi itu ya pemirsa ya. Safety Dalam is the first. airsoft, safety is number 1. Good. Always in mind, oke? Nah terus apa nih dok? Kalau nggak pakai Google misalnya tuh, Kita pakai Google.
kacamata misalnya nih, saya pakai kacamata nih. Kacamata biasa nih. Karena kan saya minus. Nggak bisa dong pakai kacamata pakai Google lagi. Terus nggak terbiasa pakai softline. Boleh nggak pakai kacamata ini? Bahayanya adalah kita nggak tahu ya jarak impact ke kita itu ya. Dan takutnya kalau kena kaca itu pecah, itu percikan-percikan kecilnya itu bisa masuk ke mata. Itu yang berbahaya. Berarti Jadi, Google nggak gitu ya, nggak pecah ya? makanya dipilih Google yang betul-betul proof ya, yang betul-betul safety untuk mata kita ya. Nah kalau pakai kacamata di dalam, biasanya sekarang kan sudah Google, di dalamnya sudah ada frame-nya untuk kacamata. Oh iya. Sudah ada yang menyediakan alat itu ya. Pernah lihat. Betul. Iya, Itu yang iya. harus dibaca. Nah selama ini pernah ada kejadian nggak yang misalnya mereka yang tetap pakai kacamata biasa, kemudian ditembak sama temennya, terus Kalau sampai saya lihat pecah nggak ada, cuman retak aja. Retak dia di Google itu retak. Oh gitu. Tetapi yang pernah saya lihat dan cukup sering tidak pakai masker jaring, itu giginya pecah. Jadi bibirnya ini kena BB, kemudian langsung giginya crown giginya atau mahkota giginya pecah. Itu pernah saya lihat beberapa kali. Bahasa Balinya punga. Punga, betul ya. Punga, lumayan itu. Kalau punga ketemu dokter gigi nanti biar punga ini diperbaiki. Tapi itu diterima nggak? Kalau diterima kemungkinan asal nggak historinya diketahui kalau bermain ini kan termasuk ekstrim sport ya. Iya. Tapi bilang Jangan aja pernah ngaku kena tembak. Jangan pernah ngaku sama jatuh di. No. Saya mengajari bohong nggak boleh. No. Kecelakaan. Accident. Iya. Accident. Terus dok kalau Misalnya misalnya ketahuan bahaya nih. Jadi kalau yang masih modalnya tolong jangan dulu main airsoft. Loh saya Biar ditabung pakai masker. Makanya head to face kepala itu Number one. Nah itu kalau mata ya dok ya? Ya. Kalau luka sayat gitu, lecet. Oke. Nah, sini kita bermain airsoft kan kalau skirmish terutama ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Masuk jelunduk, masuk pagar itu ya. Kalau luka sayat itu karena luka bleeding, ya kalau di field ya, makanya kita jangan dipakai, sering saya lihat pakai obat merah. Itu iritasi. Justru nanti akan berbekas dia. Iya. Lebih bagus, makanya masuk skirmish kan ada P3K. Kita buat yang kecil ya. Yang pouchnya itu ya. Ya pouchnya itu mungkin kita hanya bersihkan pressure bandage saja dulu ya. Sampai mungkin kalau sudah mau keluar di permainan dirawat di luar. Nah, di luar di daerah safety zone. Ya, itu pertanyaan awal tolongannya adalah kita pressure bandage tekan ya dengan kasa steril yang kita buat dari P3 kecil tuh, atau langsung pakai perkat yang ada perkatnya itu. Iya. Tapi kalau bleedingnya, misalnya kena tembak di wajah, kena shoot di daerah wajah, itu bleedingnya banyak, sehingga serem kelihatan karena pembuluh darah di wajah kita tuh banyak sekali. Apalagi sedang adrenalin ya. Makanya saya kalau orang yang malu-malu kan mukanya flashing ya, karena pembuluh darahnya banyak ke sana. Gitu. Makanya kan pendarahan daerah wajah kepala itu akan kelihatan mengerikan. Nah kalau misalnya kayak tadi pendarahan yang berlebihan gitu, itu kalau misalnya kita pakai pembalut wanita gitu nggak bisa? Oh bisa. Emergency bisa Pak. Bisa dong. bisa. Itu paling tinggi itu Cuman persapaannya itu kembali lagi ke masalah harga diri. Apa kemana-mana pempes. Oh iya. Nah, itu Misalnya itu dijidat sanksi gitu terakhir ya, lah. Dok, Pembalut dijidat wanita. itu lukanya ya. Deprak gitu kepalaku nih misalnya nih. Ditembak tuh. Di burst sama orang. Jarak deket. Bleeding kan. Nah dikasih lah sama dia nih. Pembalut wanita dong. Pahak. Harga diri jatuh saudara-saudara. Itu emang absorbable-nya tinggi. Penyerapannya tinggi. Tapi nggak mungkin tinggi, pada airsoft mungkin dipakai. Mungkin di Medan ya nggak ada. Kan Iya, itu nggak iya, ada iya. akar, rotan pun jadi. Nggak ada P3K, pembalut wanita pun jadi. Betul. Iya masuk akal. Nah, Jadi cukup hilang harga diri nggak apa-apa ya daripada kehilangan nyawa ya. Gitu. Kalau yang benernya, kayak airsoft pakai fan aja. jadi ya kan pakai apa? Boleh nggak sih nyebut merek kita? Jangan. Kan bukan sponsor. Oh iya. Perban dengan perekat. Perban dengan perkat. Ya. Ya. Itu solusi satu. Ya. Perban. Lu gue bodoh. Kan di situ tuh bow. That's me, right? Oh iya. And you go. Iya. See, untuk yang gitu aja dia gitu nggak ketulungan gitu. Nah berarti kan selain luka nih, dok, selain luka, lecet, terus kena tembak,
dehidrasi itu kira-kira banyak nggak sih ya terjadi? Kalau dehidrasi, kalau kita main open field, mungkin teman-teman saya tahu ya. Over apa? Open field. Oh, open field. Mungkin semak-semaknya jarang ya. Itu sebaiknya kita bawa water bladder di belakang. Jadi di Apa? water bladder, kantong air Kantong. yang ada selang itu. Kayak orang main sepeda itu dia kan bawa water bladder. Itu kita harus bawa itu karena kan dehidrasi itu, kalau kita sudah dehidrasi kita nggak bisa main, puyeng. Pantas Nggak bisa saya konsentrasi. pernah kejadian nih pemirsa. Saya dehidrasi, ternyata yang saya bawa bukan water bladder. Yang saya bawa water heater. Itu tambah Jadi panas. tambah panas. Bukan cari doa, cari masalah itu, Cari Pak. masalah itu. Belum lagi water heaternya pakai yang LPG. Aduh, Bukan pakai listrik. yang melon, Pak. Melon. Ledak, Pak. Makanya lah. Ternyata dipakai airsoft. Nah itu penanganan pertama gimana? Kalau ada pun yang kena dehidrasi gitu. Pernah sampai ada yang pingsan nggak? Itu kan biasanya tuh sering kalau orang upacara tuh kan pingsan dia gitu kan. Kalau seorang dehidrasi, namanya kalau kita main open field panas itu heat stroke. Oke. Heat stroke bukan kena stroke, ya. Heat stroke kena panas. Oh, Sehingga dia heat stroke, pingsan, heat ya. stroke. Heat stroke. Terus stroke Heat, dia. kepanasan. Oh, heat. Ya. Heat. Nah, heat stroke. Itu penanganan pertama kita akan bawa. HEAT bahasa Iya. Inggrisnya. See? Kita Kan saya bawa ke pikir tempat saya tidur. pintar. Tempat duduk. Ya kemudian yaitu dikasih minum pelan-pelan. Tapi kalau dia nggak sadar, sadarkan dia. Biasanya kalau di situ dia tidak sadar, Doakan. jangan Pak, Biar sadar dia. jangan doakan dulu ya, doakan yang baik-baik dulu, cepat sembuh gitu ya. Istirahatkan dia di tempat yang teduh, kakinya dinaikkan, dielevasi ke atas, sehingga nanti sirkulasi dari daerah akral bawah kan, nanti cepat balik, ya dan suhu tubuhnya turun pelan-pelan. Nah, Jadi sadar, turun kasih minum. tangan naik kaki. Gini jadinya. Oh enggak. Oh enggak. Itu anjing kencing. Nah, maksudnya badan tidur nih. Badan dia rebahan, Jadi kaki begini. diangkat lebih tinggi sedikit dari dada. Walaupun nekuk gitu bisa. Diluruskan Pak, elevasi. Lurus. Elevate. Iya. Sehingga nanti sirkulasi yang biasanya kalau gitu kan pasti akral bawah dingin kan? Enggak tahu, enggak pernah sih. Oh, orangnya banyak nggak ngerasain mungkin. Waduh. Enggak pernah. Lah kan saya Itu bukan air softer. Ditinggikan aja. Saya kasih minum pelan-pelan. Gitu. Karena dia orang dehidrasi itu kalau main itu di field itu yang terbuka tuh kaking serunya Nggak terasa nggak ya. terasa. Iya, Nanti iya. udah dunia gelap, ada bintang 7, bintang 8, ada burung cuit-cuit gitu. Nah, kena freeze nggak rasa. Nggak rasa. Dunia gelap. Dia Itu pernah. pentingnya. Belum pernah saya. Oh, jadi Karena dia dokter, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. karena dokter sudah bawa dokter bladder. dokter apa lagi? Dokter bleeder. Kantong Kok minum. dokter bleeder? Gue Tapi kalau di ruangan sih nggak perlu bawa gitu ya, di ruangan, ada di tempat teduh gitu ya, mungkin nggak perlu kita, tapi di safety zone kita sediakan tuh air mineral atau yang mengandung elektrolit. Oh iya. Elektrolit. Yang paling bagus sih sebenarnya air kelapa muda. Oh saya juga suka itu. Dibuka langsung diminum, jangan didiamkan. Oh, Air kelapa muda itu kan jadi dipotong langsung. Wah. Kenapa, Dok? itu merupakan minuman yang alami dan steril. Nah, kenapa harus diminum langsung? Kenapa Kalau dia kalau lebih sejam biasanya sudah sodanya hilang? bukan sodanya hilang. Ada komponen yang sudah menurun. Ya, jadi gitu. harusnya begitu itu fresh diminum karena dia kandung di sana ada elektrolit, ada juga glukosa, ada juga karbohidrat sedikit. Oh jadinya Ya. alami ya. Alami. Manisnya itu steril. tidak bikin orang diabetes gitu. Nah, kan Kalau pinter kan saya? dibuka campur melon gitu. Sih boleh-boleh aja, emang sempat. Oh iya. Ya itu kan tergantungnya pasiennya kan yang gini Terus kan. sebelah ada pohon melon nyolong gitu. Jadi harus langsung ya, Dok ya. Ya. Ya minimal lah air itu kita bawa. Ya. Iya, Dan satu lagi yaitu makanan ringan, snack atau yang misalnya yang coklat bar. Tapi kalau saya sekirimis saya biasanya bawa pisang, Pak. Bukan saya monyet doang, Pak. Oh iya, pisang. Pisang. Ya. Kenapa pisang? Nah, kenapa pisang? Kita kan punya pisang nih. Oh, Kita harus suka pisang. secara gitu ya. Secara gitu kita Enggak, laki-laki. kenapa pisang? Kan masih ada duren tuh. Berat, Pak. Durian itu kalau BB-nya udah habis itu pakai senjata. Head langsung bleeding kan gitu. Kalau pisang itu dia lembut, soft.
Dan ada unsur karbohidratnya ada, elektrolit juga ada, sedikit kalium terutama. Ya, ada juga dia ada triptofannya juga bisa merelaksasikan kita. Jadi triptofan, pisang tuh bisa merelaksasikan kita. Jadi pisang tuh bagus sekali. Dia juga bagus juga untuk kesehatan. Nah ini juga pemirsa buat Pisang. kalian itu bagus, jangan hanya snack kayak coklat atau wafer. Itu kan tinggi gula, protein juga nggak jelas. Mending buah, pisang. Iya. Ini pisang yang matang loh. Bukan yang nggak matang, bukan pisang rebus. Kalau kita di Bali kan biasanya pisang rebus gitu. Pisang goreng dok? Hah? Pisang goreng? Lebih parah dehidrasi lu. Malah nggak bisa dilem Pak, apa lebih kering Pak. Kasih pisang goreng selamat. Iya. Kalau pisang goreng kan dia kopi temannya. Oh berarti di water bleedernya itu kopi. Jadi pas lagi skirmish itu saya bawa pisang goreng gitu. Ya saya kopi. Jualan tuh namanya Pak. Oh kopi juga bagus memang. Nah kalau nggak ada sih air orang dehidrasi dulu, air orang dehidrasi obatnya adalah bernama cairan dan cairan dalam dosis tertakar. Jadi kalau main di sudah terasa haus itu kita harus cepat langsung minum. Ya karena evaporasi kulit itu nggak terasa, apalagi kita pakai Fulgir. Iya, Fulgir. Kayak yang di belakang itu ya, kayak menekin belakang itu ya. Makanya kalau ya Fulgir yang hitam yang gini kalau di open field panas lebih, yang ini karena warna hitam dia kan lebih menyerap panas. Ya, lebih hindari yang gelap. Yang gelap, tapi yang pakai yang multicam ini kan. Ya, itu dia tadi jadi ya teman-teman ya, pemirsa ya. Kenapa pisang? Satu, dia pastinya soft. Nah ini kan permainannya namanya airsoft. Jadi pisang itu soft. Jadi masih ada korelasinya gitu loh. Ya. Itu dia. Cocokologi. Kocoklogi. Nah terus kalau selama bermain, apa tadi istilahnya, skirmish ya? Ya. Ada nggak sih pernah pengalaman yang temen gitu jatuh patah tulang gitu? Kalau saya cedera? Belum pernah. Tetapi keceblos satu lubang yang kita nggak terlihat karena di dalam field ya, itu pernah. Juga teman dari lantai 2 itu pernah ada. Karena main QQB di gedung kosong jatuh di lantai 2. Itu waktu yang lobang itu jatuh dalam lobang kehidupan apa lobang hina? Fana. Lobang fana. Lobang buatan yang ketutup ya. Septic tank. Hah? Septic tank. Bukan terlalu dalam Pak. Nah pun kalau seandainya ini ada yang patah nih, terus teman-teman di rumah nih biar tahu apa yang harus dilakukan pertama. Oke, kalau pada fit kita main skirmish ada yang fraktur, kayak ketemu curiga fraktur. Nah kita kan nggak tahu nih, misalnya kan ada patah tulang di dalam, nggak expose. Itu gimana kita untuk menanganinya? Yang pertama, jangan coba-coba meluruskan atau memindahkan dia. Itu yang pertama. Tinggalkan berarti. Pikir ditinggalkan. Gimana kita pulang. Wah, dahsyat ini. Yang pertama adalah jangan coba memindahkan area yang kita curigai patah atau fraktur. Oke. Diamkan dia begitu. Yang kita lihat adalah ada nggak perdarahan. Kalau ada perdarahan, hentikan perdarahannya dengan pembalut wanita. Boleh lah kalau nggak ada. Bukan. Kalau nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada, dengan ya kasa steril. Kalau nggak ada kasa steril, kain yang kita pakai yang bersih. Ya, jangan kayak di film. Nah, langsung dibebat yang bersih. Kayak di film-film berdarah. Sampai di rumah dimarahin. Baju lu kenapa? Ya, itu yang pertama, hentikan perdarahan. Setelah itu adalah kita cepat mencari pertolongan. Jadi jangan coba-coba memindahkannya. Kenapa? Kalau memindahnya takutnya adalah dia akan menimbulkan nyeri yang luar biasa. Iya. Karena geser gitu ya, kayak gitu kan. Dan yang bahaya lagi kalau ada kena pembuluh darah arteri, kena tusuk pecahan dari patah tulang itu. Apalagi patahnya femur, tulang paha. Bayanginnya aja udah nyeri. Do not move it. Just leave it. Ada perdarahan, henti perdarahan, cari pertolongan. Selama nunggu pertolongan, kita buat teman kita tuh atau siapa tuh buat dia nyaman, lakukan padding di bawah. Kalau ada yang ini ranting-ranting kita fiksasi sementara agar tidak menimbulkan. Ya diikat, tapi jangan digerakkan, stay pada tempatnya sambil menunggu medis datang. Harus kita tetap panggil medis. Seandainya jauh dari medis, kalau kita bisa membuat suatu tandu, kita tandu pelan-pelan. Tapi buat apa kita nelpon ambulan atau medis kalau ada dokter? Saya kan udah bawa alat lengkap Pak. Dia bawa unit Pak. Masa unitnya ditempel di sini?
Di sini Di sini AK, di sini M4. baru dibalut gitu kan. Terus salah pencet nembak. Tapi belum pernah Pak saya. Belum pernah. Yang paling luka-luka. Ya amit-amit lah ya, jangan sampai jangan kejadian. sampai. Maka safety is first. Artinya lebih banyak selama Pak Dokter ini bermain airsoft, terjun di Belum dunia airsoft, lebih cenderung luka-lukanya luka ringan ya, Luka ringan, seperti lecet, lecet. atau dia jatuh ke prosok lebam, Iya, iya, iya. atau bengkak hematom misalnya. Gitu. Itu Terus- dia. Nah kayak tadi misalnya kayak apa dehidrasi. Hmm. Itu ada nggak kiat-kiat atau trik tips dari dokter untuk bagaimana cara menjaga kondisi fisik agar itu nggak terjadi selama ya kayak tadi kan apa open Open field. field ya. itu kan panas. Mm-mm. Terus ternyata nggak ada pohon Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ini mainnya di gurun apa gimana sih? Sepatu di lapangan. Oh iya. Nah, misalnya gitu panas gitu kan. Ya untuk jaga ada tipsnya nggak? Untuk jaga-jaga kondisi gitu. Jadi sebelum kita main, ya sebelum kita sukir atau gimana itu, Kita berdoa persiapan dulu. diri. biasanya. pasti lu berdoa. Nomor satu. Berdoa. Ingat, Berdoa doa nomor satu. Nomor satu. Ya. Yang kedua persiapkan diri. Itulah ialah kita istirahat cukup sebelum main, sukir, kemudian makan cukup, ya, minum cukup. Jangan lupa berdoa juga. Nah itu penting. Jadi sebelum Semoga tidak makan, kena tembak. kita berdoa. Kemudian pastikan kesehatan kita. Nah jangan orang sakit jantung ikut sukir, nanti bahaya. Kalau di freeze sama teman terkejut, henti jantung nanti. Jadi kesehatan kita pastikan. Kita bisa nggak main di sana? Artinya Perhatikan kita kondisi harus kesehatan tahu kita. diri diri kita sendiri dulu. Jadi Betul, kenali tahu diri sendiri. gitu ya. Tahu diri sendiri. Punya riwayat jantungan, jangan main airsoft. Jangan. Apalagi budgetnya kelar lu. Iya. Iya betul. Masuk akal nggak? Masuk. Jadi hati-hati. Masuk di Tapi nulur. Kalaupun dia pingin main airsoft, mungkin main tembak reaksi, tembak target aja. Oh itu enggak maksudnya tenaganya enggak terlalu Forsir. Iya. terporsir kalau Iya. apa namanya tadi? Tembak reaksi. Ya. Oh tembak reaksi itu tembak ditolak apa enggak gitu kan? Iya, Ditolak apa kita gimana? lihat reaksinya Nah, itu reaksi. setelah ditembak. Apa misalnya targetnya tuh nembak balik kan? Enggak gitu maksudnya. Perempuan enggak gitu. ini perempuan. Gimana sih? Bingung. Freeze, Tiba-tiba belum ini. freeze. Ini lagi Pak Dokter. Saya ada satu pertanyaan titipan nih dari temen, ya kan. Jadi kan ada pemain-pemain newbie ya istilahnya yang baru-baru main itu punya keluhan. Saya ketemu udah 2 orang nih. Jadi setelah dia main kan masih asik nih, seru kan. Besoknya tiba-tiba demam. Nah ini udah ada 2 orang gitu kan. Demam ya kayak orang flu gitu, pokoknya demam panas lah gitu. Nah itu kenapa itu dok kira-kira? Oh sebentar dok, biar saya jawab itu. Waduh. Itu kalau nggak kesambet, Hah? itu kalau nggak kesambet gara-gara dia pipis sembarangan, dia sembunyi sembarangan itu. Hah? Biasanya begitu. Oh gitu ya? Iya kesambet. Itu saya jawab dok. Ya kan keluar bloknya. Terus, Dok, gimana dok? Kalau dari medis kemungkinan dia dehidrasi, cuman dia nggak tahu dirinya dehidrasi. Nah ini berarti saking kita asik ya, adrenalin naik, jadi lupa minum, kemudian langsung tegang gitu kan Iya, adanya. iya, iya. Jadi lupa dia minum. jadi Atau di rumah pun dia juga lupa minum. bisa saking terjadi excitednya. dehidrasi ini kalau boleh saya tambahkan bahwasanya yang namanya dehidrasi ini kadang ada orang yang sadar dirinya dehidrasi, kurang minum ada dia. yang tidak sadar dirinya dehidrasi sehingga besoknya baru dia merasakan sakit. Ya. Ada yang gara-gara dehidrasi dia jadi nggak sadar Karena dehidrasi. karena dehidrasi. Karena dehidrasi. Tapi saya punya pengalaman dulu, saya main sepeda. Aha. Main sepeda, kita cross country, saking excitingnya kelompok, ya minum sedikit, begitu sampai rumah lupa yang namanya minum. Besoknya langsung saya demam tinggi. Oh, Ternyata dehidrasi. itu dia. Ada kebetulan istri saya perawat, saya dipasangin pus di rumah. Wah, enak. Langsung Karena digerojok 1 liter sampai 1,5 liter. Baru bisa kencing. Jadi Oh. asiknya Pak Dokter ini narasumber kita ternyata istrinya perawat. Jadi jangan salah kalau budgetnya jangan coba-coba deh gitu. Tapi itu pas dokter itu ada efek-efek atau efek-efek awal lah biar pemirsa juga tahu, teman-teman juga tahu misalnya lagi main terus tiba-tiba ada rasa
gatal di mana gitu misalnya. Oh ini dehidrasi nih. Dehidrasi gitu misalnya. Gini di sini kan. Iya gitu. bukan dehidrasi. Ada sebuah ciri-ciri khusus nggak bahwasanya orang itu mengalami dehidrasi? Dan karena seperti tadi kan, ada orang yang tidak tahu dirinya dehidrasi. Supaya mencegah hal itu terjadi, ada nggak ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan, oh ini kok gelagatnya kayak gini, oh dia jangan-jangan dia dehidrasi. Ada nggak? Itulah kenali dirinya sendiri dulu. Harus bawa minum kan, begitu bibirnya kering, apalagi mukosa dalamnya kering, udah haus, minum. Minum. Kalau dia sudah dehidrasi berat, biasanya dia bibir sudah kering, ini cekung, hitam udah, gitu. bukan Oh, langsung. Ya ada cekok gitu. Oh, langsung kelihatan ya. Dehidrasi, hanya lama-lama dia kan kolaps sendiri. Itu bahaya. Makanya jadi pas kita sukir itu, kalau udah kita haus, minum. Ya, Kena tembak, enggak minum. Karena intinya kita adalah fun. Iya. Datangnya fun, pulangnya juga fun gitu ya. Iya. Jangan sampai datangnya fun, pulangnya ambulan. Naik ambulan. Linglung. Nah kayak gitu. Goblok. Gitu. Nah itu jadi banyak teman-teman yang itu kan bisa bisa beli vest yang dengan banyak tempat-tempat itu patch itu kayak pouch itu ya. Pouch. Nah jadi jangan cuma diisi mag ya, kalau bisa itu lebih banyak diisinya air sama pisang. Ya wah, Itu dia. pisang yang paling saya sih yang saya sering pakai. Ya, Itu pisang. dia. Cepat mengenyangkan dan soft dia. Pisang 1 sisir cukup kayaknya. Cet gitu. Iya jadi kayak mag ya, kayak Iya, banyak bawa pisang mag 1 gitu. sisir itu. Lumayan kan isinya? Bukan jangan satu tandan ya. Enggak, jangan. Jualan. Susah bawanya. Oke. Nah, selain dehidrasi tuh, kalau namanya efek dari panas. Apa sih selain dehidrasi itu biasanya apa tuh? Ya, ada nggak sih? Maksud semak-semak itu biasanya orang kan bisa kena gigit serangga. Oh ya gigi. Ataupun yang ekstrimnya, saya belum pernah melihat dan belum pernah, mudah-mudahan enggak, Mudah-mudahan jangan. cotot ular. Kok cotot ular? dicium sama ular gitu loh. Cotot. Iya. Love kiss gitu from a snake. Keren sih. Dangerous. Ya, cuman kiss ya kalau di pohon di semak-semak banyak pasti ada ular kan. pasti Iya, lah, karena mudah-mudahan sih, habitatnya Mbak, ya. kan Tapi begitu pun seandainya terjadi ada yang dipatok gitu, apa yang harus dilakukan? Apa dia harus bikin surat wasiat dulu? Saran saya lebih baik surat wasiat ya. Surat wasiat. Dan kita lihat dompetnya itu apa yang lain gitu. Iya. Bapak jadi beb terus ya. Apa jangan-jangan Udah ikut apa? Ikut dong. Ikut ya? Ikut dong. Good. Wajib. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung program-program pemerintah. Mantap. Ya. Betul. Itu dia. Sip. Ya jadi intinya kalau orang yang digigit ular tuh jangan panik. Jangan panik. Karena meninggalnya biar nyantai gitu. Iya, tenang. Dan itu Pak. Ya, jadinya dia beristirahat dengan tenang gitu, Gus. Iya, makanya tapi jangan panik. Intinya Kayaknya itu kurang. jangan panik. Kenapa? Kalau kita panik, jantung kita akan naik. Apa yang terjadi? Sirkulasi darah kita kan lebih meningkat. Racunnya ular tuh lebih cepat jadinya That's ya. it. Iya. Makanya kita sebagai penolong teman jangan dikompor-kompori, tenang aja dia. Nggak mati lu. Biasanya gitu, unit saya mana? Unit duluan. Sama saya naik sepeda dulu, blok. Sepedanya nggak apa-apa, nah orangnya udah. Sepedanya. Aman. Ya jadi tenang kan dia. Pas lihat teman kepatok ular tuh malah wah, kitanya yang panik. Mati dia gitu. Tenangkan dia. Sehingga dia denyut jantungnya stabil. Setelah itu kita lakukan, kalau kita buat bebat atau elastic band ataupun apa, kita wrap sepanjang daerah gigitannya itu dengan tujuan untuk apa? Untuk memperlambat aliran darah. Jangan ketat sekali, nanti biru ininya orang. Malah kita mencederai orang itu sendiri. Nah, kembali lagi ke masalah ini dipatok ular itu. Kan kalau kita lihat di film-film tuh, biasanya dia itu ngefek nggak sih, Dok? Itu sih. Hah? Itu dianya yang keracunan nanti ya. Kecil. Kalau giginya lobang, mampus langsung kelar. masuk tuh misalnya ke gigi yang lobang, di sana ada pembuluh darah. Kena. Iya. Oh, Jadi Maunya pemirsa ya, selamat, enggak selamat. jadi ya pemirsa ya, jangan ngikutin apa yang di film-film ya. Kalau kita lihat ada di film tuh kan digigit ular,
terus disedot gitu, bahaya itu Bahaya itu. korbannya malah tambah banyak itu. Kita nggak tahu gigi kita. Dan Ada lubang act like bekas hero. tambalan masuk There bisa. is no hero. Nah terus ya Itu. misalnya dipatok di sini gitu. Ya, betul. Diikatnya di berapa jarak? Di sini. Oke, ikatnya Nggak sepanjang dong, darah gigi itu kita. dekat dari jantung. Diikatnya sepanjang itu sampai limnya ini lurus, kemudian tidak boleh panik, dan di elastic bandnya jangan terlalu kerat, tapi cukup 1 jari lewat. Oh. Jadi dia tujuannya untuk memperlambat alirannya, bukan menghentikan Oh, alirannya. hanya memperlambat, tidak Ya, bisa perlambat menghentikan. ya guys, bukan menghentikan. Ya. Yang itu penting dia. nih, jangan panik. Kita perlambat sini ke dia panik, sama aja cerot. Perlambat ya. Setelah itu kita cari pertolongan segera ke rumah sakit yang terdekat untuk mendapatkan serum anti bisa ular. Kalau pas mungkin kita tahu jenis ularnya, kalau pas lihat begitu, kita bisa mengidentifikasikan. Tapi di Indonesia sebenarnya belum ada Berarti bisa ular yang spesifik untuk bisa itu. Kalau di Australia Berarti- dia ada. Banyak. berarti ini. ularnya harus diinterogasi dong. Lu kamu jenis apa? Buru Pak. Iya, kan kita tahu dari mana kalau misalnya kayak gitu Kalau gitu. pas tahu, kebetulan tahu kan. Kalau enggak sih enggak apa-apa, dianggap itu ular itu berbisa semua sampai terbukti tidak. Oh. Jadi innocent until proven guilty. Ya. Gitu dia. Proof of Iya. otherwise. Apa? You have right to Proof remain otherwise. silent. Itu bunga Bunga sakura, Pak. Oh jadi- iya. Jadi itu ya kalau misalnya Ya. kita bicara soal ular. Nah ini kembali lagi. Biasanya jenis ular itu kan cenderung. Nah karena mungkin ini ya yang membuat dok jarang melihat ada case orang Mudah-mudahan sih tidak. peserta itu digigit ular. Hmm. Karena mungkin satu sisi ular itu cenderung menghindari keributan Hmm. dan menghindari manusia. Betul. Mungkin walaupun dia sendiri predator sebenarnya kan. Hmm. Kecuali dia terpojok. Betul. Ya kan jadi dia merasa kita itu ancaman sehingga Betul. dia akan defense. Ya. Betul. Nah, Hmm. jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada case memang ngelihat ular, jangan langsung panik, tinggalkan, jangan mencoba untuk menyakiti apalagi membunuh. Itu akan membuat ular tadi menjadi lebih agresif sehingga bisanya itu lebih banyak yang keluar. Itu dia, ya. Bener nggak gitu, Dok? Ya sih, sekali nyemprot kan lumayan. Iya. Corot hanya- dia. Dan bisa ular itu ada yang bersifat neurotoksin, hematotoksin. Jadi neurotoksin dia nyerang saraf langsung. Bahkan neurotoksin nyerang saraf. langsung dia ke susun saraf. Heeh. Ya secara umum ya general ya. Dia bisa apalagi dia nyerang saraf pernapasan, henti dia, nafas dia. Dan yang lagi itu adalah hematotoksin, dia yang mengencerkan darah kita. Kalau mengencerkan darah kita Hematotoksin. bleeding di mana-mana kita. Oh. Walaupun dia terluka. Walaupun tidak terluka, internal bleeding. Sama kayak demam berdarah kita kan internal bleeding. Kalau dengue shock syndrome, Iya. kita perdarahan digigit sama nyamuk doang. Itu kan Iya, virusnya. iya. Kalau Iya. grade 4 tuh yang takut lah. Apalagi trombositnya turun, dia takutnya lah internal bleeding. Nggak ada luka, tapi di dalamnya perdarahan. Karena apa? Pembuluh darahnya itu melebar, tegang permukaan melebar, darahnya encer, keluar dia. Oh, Terus. bayanginnya aja udah ngeri. Itu namanya hematotoksin. Hematotoksin. Nah, Dan neurotoksin yang susunan saraf. khusus untuk di Bali sendiri jenis-jenis ular umumnya kan pasti ular sawah. Hmm. Karena Bali kan cenderung agraris kan gitu. Tipe-tipe ular yang ada di Bali ini lebih ke apa tadi itu namanya neurotoksin apa Rupanya ada, Pak. hermaprodit? Lainnya Pak, hemaprodit kan Tadi klaimnya dua. Hematoprodit. Nah, tadi apa? Hematotoksin. Hematotoksin. Ya, hemato darah. Lebih cenderung kemana tuh? Kalau ular-ular di Bali? Dua-duanya ada. Oh ada ya dua-duanya. Ada. Wow, kuadrat nih penyakitnya nih. Itu makanya. Tapi kita kan tidak bisa ini dia nih ular nih berbisa atau non berbisa, kan ada ular berbisa yang non berbisa. Iya, Walaupun iya. beberapa literatur menyebutkan kalau bentuknya kepalanya kayak arrowhead, Aha. uncing, kemudian dia bentuknya gimana nih sebagai kayak viper dan sebagainya, Iya, itu iya, kan iya. membentuk berbisa ya. Iya. Tapi kita kalau kondisi di field kita kan kayak tadi kan, Iya, nggak wah sempat. panik langsung. Iya, nggak sempat Nggak sempat. mengidentifikasi. Dia aja pasti pergi dia. Iya. Gitu. Dan Kecuali itu pun King Cobra berdiri. Oh iya, dia nantang dia. Malah nyembur. Iya, dia cerot dia mainnya. Iya. Cerot, mau cerot Nah, inside apa cerot outside. Itu Kalau- kalau sama King Cobra tuh, Makanya pentingnya pakai Google. biar enggak dicerot inside ya. Short kena Oh, mata itu nggak kena Google. mukosa. Oh, Tapi bahayanya nah kenapa ini. saya menjadi membenci pikiran saya ketika Pak Dokter bilang cerot di muka gitu loh. Wadah lah lain. Cerotnya dia lain ya. Dia aja kayaknya. Aku gak ada mikir begitu, Dok. Tenang, Dok. Kita sepikiran, Dok.
Nah itu apa dok tadi dok? Kalau Dia muncrat, Di wajah? menyemburkan ke wajah. Nah, Dia juga, ada dia juga segala udah yang- mulai bentukan Ini kepotong. ini ular ya. Ular beneran ya. Iya, iya, Kan Dok, masalahnya iya, Dok. punya ular juga Iya. dok. Nah itu ularnya Pak. Kasih tidur aja dulu. Jadi ular ini yang dia pernah saksikan juga di Discovery Channel itu ya, dia nyembur. Orangnya maka yang menjinak dia pakai kacamata. Tapi aneh bahayanya lagi, walaupun dia nggak kena mata, tidak kena kulit kita yang terbuka, tapi kulit kita terbuka, luka, kena semburannya itu dia langsung masuk ke aliran darah. Tapi kalaupun tidak luka, kulit kita intak, tidak ada luka, tapi bisa menimbulkan reaksi alergi. Oh gitu. jadi kayak apa ya? Kayak air keras gitu ya reaksinya? Bukan? Nah sih kalau orang nggak hypersensitif sih enggak. Makanya kulit intak nggak apa-apa, tapi misalnya kita nggak tahu orang itu punya reaksi alergi yang berlebihan atau hipersensitivitas itu enggak. Nah sama kayak digigit serangga. Jutut nyang-nyang sedikit ada orang yang bentol doang. Oh iya. Tapi ada yang butuh reaksinya Biasa aja. biasa aja, tapi ada yang sampai langsung sesak napas. Iya. Sesak nafas, demam kadang. Itu karena Superman is dead, Pak. Superman. Kalau nggak ditolong dia Superman is dead, Pak. Yang punya hipersensitivitas berlebihan. Makanya Superman kan lebih gitu. nggak ditolong. Sensitifnya Oh, lebih itu gitu. maksudnya. Iya. Bukan yang lainnya ya. Gak Bercanda ya, bercanda ya. Bercanda Pak ya. Jering, Jadi- maaf ya. Itu berbahaya. Paling orang yang punya alergi itu hati-hati sekali kalau ada gigitan serangga. Karena dia akan menimbulkan reaksi yang berlebihan. Makanya di luar negeri mereka yang punya riwayat reaksi berlebihan tuh mereka akan dibekali namanya EpiPen. Happy pen. EpiPen. Jadi epinephrine, Not happy epinephrine. pen. epinephrine pen. Epinephrine. Jadi ada alat di dalamnya itu ada obat epinephrine. Jadi kalau dia tahu dirinya itu dia langsung suntikkan sehingga alerginya berkurang. Berkurang. Ya. Tapi nggak selesai di situ. Cepat cari pertolongan karena ada reaksi susulannya. Oh jadi itu cuma menghambat aja ya. Menghentikan reaksi yang memperberat. Menunda. Menunda. Ya. Nah, karena berikutnya juga apalagi hipersensitif. Saya pernah dapat kasus dia nggak digigit sama serangga dan sebagainya, hanya makan kacang. Dia alergi kacang. Alergi kacang nggak tahu makannya ada kacang. Nah, sesak napas dia ke rumah sakit kita tangani, kita suruh opname dia nggak mau. Oh, I'm fine, biasa. Tapi oke, tanda tangan pulang, kita jemput lagi, sesak napas lagi di rumahnya. Itulah reaksi susulannya. Makanya lebih baik setelah orang yang reaksi berat itu maka dia dirawat intensif sampai dangersnya tuh berkurang. Itu pentingnya. Terutama orang yang punya sangat sensitif. Iya. Sangat Ada case-case tertentu ya. Ada case tertentu. Ah, Tapi ada juga yang enggak cuman gila. Iya biasa aja. Nah, jadi itu tadi teman-teman, kenali diri sendiri dulu, know yourself before you play the game. Karena Yang artinya? Yang artinya saya enggak tahu, itu tugas kamu yang ngertiin. Terjemahin. Terjemahin. Nah, lu. kalau nggak sanggup nggak usah main, udah itu aja. Iya. Tapi tetap safety fun. Ya Iya, kalau iya. kita ragu-ragu enggak usah. Ya kalau masuk Berarti semak-semak kalau kita ragu enggak usah deh. Berarti kita harus pakai yang maksudnya lengan panjang kayak Lebih Manekin. baik sih pakai lengan panjang. Baiknya, Kalaupun baiknya. digigit sama serangga mungkin dia enggak langsung direct ya. Kecuali ular ya apes. Iya. Ya. Nah terus kalau itu dok, apa daun yang bikin gatal apa namanya? Lateng. Oh, lateng. Iya. Lateng kalau pakaiannya kayak begini mah aman. Oh, aman ya? Ya. Jangan aja dibikin peyek. Oh dia enggak. Kali kita nyusup nggak tahu, mungkin yang ada leher nggak kelindung, mungkin kegesek sedikit dia gatal-gatal. Nah Ya. itu sendiri gimana cara apa disiram air menanggulanginya kalau kita kena daun beracun itu? Pertama yang penting yakinkan diri kita memang tidak ada reaksi yang berlebihan. Ya, segera keluarnya dari field. Bersihkan dengan air bersih yang mengalir. Ya, bersihkan air bersih yang mengalir karena kita nggak tahu positioningnya ada yang mungkin nempel di sana. Iya. Karena kan dari daun itu mungkin ada bulu-bulu halus Bulu-bulu yang masih halus. harus nempel. Kita bersihkan, ya, dengan air mengalir yang bagus, ya sampai dia berkurang. Nah, kalau tidak bisa menolong juga, biasanya kalau ada namanya suatu obat antiinflamasi kita bisa oleskan di sana. Obat anti Anti keradang radang. yang jenis steroid. Tapi yang paling bagus cukup misalnya simpel aja minyak kayu putih. Oh Gitu minyak ya. kayu Kayu putih putih. tempel itu mengurangi inflamasi aja, tapi tidak menyelesaikan masalah. Itu mengurangi inflamasi sehingga kita kan Iya. gitu kan. Dan kayak monyet kita ya gini-gini ya. Dan yang paling bagus adalah kalau gatal semua mandi segera. Mandi di Bersihkan. field. Kalau ada di sana toilet umum mandi aja Ada. bersihkan dia. Iya. Ya sebelum nanti menyebar kemana-mana malah menyusahkan. Iya.
Jadi kembali lagi karena kita bicara tentang safety, baiknya memilih tempat untuk sukir atau skirmish ini juga kalau bisa yang dilengkapi dengan seperti itu, toilet yang memadai, ada kamar mandi, ada keran supaya untuk air mengalir ya, gitu seperti itu. Yang penting adalah siapkan diri sendiri. Betul. Siap. Know yourself. Yang Jadi, artinya jalan. kalau nggak bisa jangan main. Kalau nggak bisa jangan main. Udah. Terus dari tadi nih ya kita nanya doang ini tentang apa namanya ular lah, tentang dehidrasi lah. Cobalah tanya, ini dokter, ini orang siapa sebenarnya? Dia kerja di mana? Kok bisa jadi narasumber? Oh iya ya. Kompeten nggak? Iya, abal-abal tuh dokter ya. Oh, tahu-tahu dokter gadungan, ya kan? Tenang Pak, saya Mending udah dokter diregistrasi. kandungan. Sudah, tenang. Saya tahu dosennya. Ini saya mau jelasin satu ya pemirsa ya. Jangan di-cut, oke? Jangan di-cut. Papanya si Go ini adalah dosennya Pak Dokter Made. Itu bohongan. Nggak Saya bener, sebut nggak bener. namanya, tepuk tangan ya. Enggak. Tepuk tangan. Anda beliau guru saya. Waktu koas. Yang namanya silakan. Nggak. Nah, jadi dok, gimana tugas di mana dokter? Dialihkan. Saya tugas di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Badung, ya, yang menerapkan standar internasional, nggak usah saya sebutkan. Dan juga saya juga praktek sore di rumah sakitnya miliknya Polda Bali. Rumah sakit BMK. Di Polda Bali, Trijatha. Itu juga di sini di Simpang Siur juga di rumah sakit swasta di sana. Jadi full swasta sih sebenarnya. Iya. Lah yang tadi yang apa? Kapolda. Di Polda Oh, Bali. Polda Bali. Rumah sakit Bayangkara. Nah, itu kan bukan swasta dong. Itu pemerintah ya, tapi saya praktek. Oh, praktek di sana. BLU lihat. Swastanya di sini di. Tapi ngajar juga, Dok. Saya ngajar juga. Oh, berarti dosen juga nih Pak Dokter. Iya. Oh, keren ya. Dokter di Part-timer. beberapa rumah sakit, tapi juga freelance jadi dosen gitu. Dan punya iya. hobi yang keren pastinya, ya kan? Extreme sport, man. Ah, perlu. Ini lagi satu nih. Dok, umur berapa, Dok? Saya Iya. Ya iyalah. Masa manekinnya. Saya umur sekarang 52. Jangan dikurang-kurangin. Ya, Tadi tambah dikit. tambah dikit. 25 Pak. Itu bukan tambahin terbalik itu. Ya udah Oke, ya. Mau ditambahin. jadi Pak Dokter ini umurnya sudah setengah abad lebih. Tapi beliau masih fit untuk main olahraga ini. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman mesti tahu bahwasanya ini olahraga ini juga bikin panjang umur. Itu Ada kiat enggak nutrisi yang konsumsi apa sih yang bagus kalau misalnya main nih besok main jaga stamina selain istirahat asupan makanan gitu apa? asupan makanan yang makanan seperti biasa aja kan. Yang penting nutrisinya ada, lengkap ya. Iya. Dan sesuai dengan selera kita dan jangan berlebihan. Jangan mie instan, mie instan mulu. Mie instan boleh cuman jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Apapun berlebihan tuh nggak baik. Tidak baik. Iya. Betul. Mie instan 2 plus telur 2. Itu jadinya Ya kalau saya biasanya sama istri saya olahraga, kita menerapkan ada istilahnya rule of three. rule of three. Rule Ya. of three. Jadi Coba orang-orang jelas. sudah kenal. Jadi rule of three 3 kali seminggu. Ya. Sukirnya nih 3 Nggak apa, sukirnya nanti itu di hari Minggu. Ini persiapannya ini tadi ya. Persiapan. Oke. 3 kali seminggu olahraganya, jalan cepat sejauh 3 km ditempuh dalam waktu 30 menit. Sebentar. Wait. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. 3 kilometer 3 kilometer ya secara lat. selama 30. Ditempuh dalam waktu 3 kilometer 30 menit. Setengah jam berarti. Ya. Itu lari jalan. Jalan. Jalan cepat, Pak. 3 kilometer nih berapa kalinya lapangan renon? Nah, kalau- kita ambil patokan renon lah ya yang paling Alhamdulillah gampang di ditemui Renon ya, bundaran. Jadi bundaran luas. Bundaran luas. Saya pernah sama temen yang suka lari di sana jogging itu sekitar 2 sampai 3 kali. Kalau dua putarannya ada yang nyebutkannya 2,8, ada yang bilang sampai 3, mungkin 2 sampai 3 putaran. Iya, Jalan iya. cepat. Ya kan jalan santai sambil HP, lihat pinggul, jangan. Jangan Ya, itu. memang betul jalan tapi jalan cepat. Iya.
Bukan yang jalan cepat tuh santai. yang set gitu. Bedanya jalan biasa dengan jalan cepat tuh gimana? Ya yang biasa ya biasa, kalau cepat ya cepat gitu. Speednya ada nambah sedikit. It's all about speed, man. Dan jalan tuh itu tidak terlalu membebani lutut kita. Kan kita sesuai dengan jalan ritme kita dan ditopang yang berat nopang kita kan lebih banyak ke lutut, ankle sama spine belakang. Tapi dengan jalan itu nggak terlalu banyak membebani. Oh, jadi nggak maksain gitu ya? Iya. Tidak Agak membebani lutut terutama. lutut. Nah. Apalagi usia-usia Tapi sudah saya pernah jalan cepat. belum senja, Pak. 25, Pak. Saya pernah jalan cepat tuh, maksudnya jalan di Laparnon. Ya. Memang tidak terlalu banyak beban di lutut gitu kan. Tapi di pikiran kayak utang gitu, cicilan itu gimana tuh cara? Itu perlu olahraga yang lain itu. Saya tidak tahu itu, Pak. Oh, nggak tahu ya? Nggak ada tuh di radiologi itu nggak ada. Tidak ada di radiologi itu tidak mengajarkan Iya, orang. kepala saya di scan gitu. Oh, lain lagi loh. Oh, ini pinjolnya banyak nih. Itu lain, Pak, kalau udah kelainan ya. Di scanning, Pak. Kita bisa lihat dalamannya, Pak. Itu nanti narasumbernya beda itu. Itu narasumbernya dari bank ada kan salah satu pemain airsoft juga yang kerja di bank. Saya nggak tahu, saya bukan airsofter. Nanti kita akan undang itu ya, tips-tipsnya untuk menyelesaikan masalah pinjol dan sebagainya masih dalam konteks airsoft. Jadi supaya jangan pakai jangan pakai pinjol untuk beli unit. Nanti efeknya bakal kayak dia kok. Besok kita bisa bahas itu. Besok bisa kita bahas itu. Itu bisa kita bahas. Bener. Nanti di narasumber berikutnya. Cuman yang narasumber yang ini kembali lagi nih. Artinya 3 kali seminggu. Seminggu minimal. 3 kali seminggu minimal. Jalan cepat 3 km. 3 kilometer. Itu setara dengan 3 kali ya. 2 kali sampai 2 kali lapangan luarnya lapangan renon. Dan itu harus ditempuh dalam waktu setengah jam. Bisa nggak teman-teman? Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau udah niat motivasi pasti bisa. Pasti bisa. Jadi jangan jalan pelan-pelan tuh, cuma ngeliatin paha sama bokongnya tante-tante tuh. Tahu saya nih. Tapi itu motivasi loh. Iya, motivasi untuk jalan lebih lambat. Ya. Tapi kadang-kadang emang sih sampai rumah malas keluar ya sudah. Tapi kalau udah Mager. motivasi jalan. Ya mager itu. Mager ya. Saya dulu pernah begitu hanya Nah, iya, harus dirubah. contohnya saya. Oh, betul, Pak. Dan dia rumah di Renon, saya di Tanjung Bungka. Dekat banget itu bahkan. Iya. Nah, gini dok. Jadi saya kasih sedikit kesimpulan. Ya. Kalau misalnya kita harus pakai Google, ya kita harus pakai mouse yang seperti itu gitu kan. Tuh belakang tuh yang ada jaring-jaring. Kalau bisa pakai penutup kepala juga, betul dok? Ya pakai. Topi, helm silahkan. Terus stok air minum yang banyak, Yang cukup ya. yang cukup Sesuai untuk dengan menghindari Ya. dehidrasi. Terus untuk serangga apa tadi? Digigit Banyak. serangga apa minyak telon ya? Mungkin minyak telon bisa, atau minyak kayu putih bisa. Ya. Seperti itu. Itu ya paling nggak kita harus siapkan sebelum bermain di field. Apalagi ya kalau patah tulang mudah-mudahan nggak terjadi. Setelah dehidrasi. Jangan dipindahkan. Tapi ditinggalkan. Cari pertolongan, ditinggalkan cari pertolongan. Tapi ada yang nunggu di sana. Ingat jangan panik. Ya. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Itu dia. Tapi tambahan lagi mungkin untuk simple ya. Kalau kita main field kita ada bengkak ya, ada namanya RICE singkatan. RICE. Ya. RICE. RICE. Rest, S, compression, elevation. Jadi kalau kita memar, ice, compression, elevation. Berarti angkat, bukan? Rest, istirahatkan. Rest. Oh, rest in peace. Boleh lagi ya. Jadi rest, istirahatkan daerah tungkai atau bagian yang cedera. Selama kisarannya 2 kali 24 jam. Lakukan kompres S. Sebanyak selama 10 sampai 20 menit. Jangan terlalu lama-lama. 4 sampai 8 kali per hari. Untuk mengurangi nyeri, Pak. Dan pembengkakan. Iya. Nah itu dilakukan compression bendit, kompres untuk mengurangi juga pembengkakan. Dan jangan lupa selama istirahat elevasikan kaki, tambah lebih bantal tinggi. ya lebih tinggi dari dada. Sehingga mengharapkan sirkulasi dari bawah karena gravitasi kita bantu dia meninggikan sehingga balik ke jantung ke atas lagi. Ya, juga untuk melindungi pembengkakan. Oke, betul. Oke. Segitu dulu deh, Dok. Terima kasih semua sudah datang ke sini. Terima kasih sudah
buang-buang waktu bersama kami. Udah. Padahal harapan kita dokter itu maunya buang-buang uang gitu Aduh, loh. Pak. Kenapa harus buang-buang waktu gitu? Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pemirsa, Dan kita- itu tadi tips-tips dari Pak Dokter ya. Terima kasih banyak sudah mau buang-buang waktu. Kembali lagi. Kembali lagi. Terima kasih juga telah mendengarkan Kaliber 6 mm. Jangan lupa tunggu dan saksikan episode kami berikutnya. Yang pastinya lebih gokil lagi bersama Bow Dan go. di podcast kita Bow Go. Terima kasih kepada para sponsor Central Cargo, solusi pengiriman terbaik di Indonesia. Dan jangan lupa unduh aplikasi dari Central Cargo, di App Store ada, di Play Store pun ada. Itu mempermudah kalian untuk mendapatkan layanan dalam bentuk pengiriman ataupun melacak barang Anda. Apa kelebihannya Central Cargo ini dibandingkan Ya itu, dia sudah ada di aplikasi, kita bisa langsung lihat kita mau mengirim kemana, mungkin biaya juga ada dan posisi di mana pada saat dikirim. Artinya Gitu. Central Cargo ini sangat profesional sekali dalam bekerja ya. Jadi Betul. kita bisa melacak barang kita di mana, sampai mana, Iya. dan kapan nyampe di customer. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Dan Apakah jangan itu lupa. termasuk tempat-tempat yang terpencil seperti Papua atau bagaimana? Pasti Oh, itu. oke guys. Untuk selanjutnya lebih jelasnya kunjungi website mereka di www.centralcargo.co.id dan kirimlah barang kemana saja. Gunakan sesuka kalian. Sesuka kalian. Dan utamakan kalau kalian punya uang lebih, beli unit. Kita ketemu di skirmish berikutnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Alright.